Mengapa 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya? Rahasia di balik keutamaan qobliyah subuh yang mengguncang jiwa dan menjadi magnet keberkahan di awal hari. Pernahkah Anda bertanya-tanya, adakah amalan singkat yang bisa mengubah hidup Anda, memberikan ketenangan yang tak terhingga, dan bahkan melebihi nilai seluruh kekayaan dunia ini? Jawabannya ada, tersembunyi dalam kesederhanaan 2 rakaat, ringan yang dikerjakan sebelum fajar menyingsing. Inilah keajaiban qobliyah subuh, sebuah ibadah sunnah yang sering diabaikan, namun menyimpan keutamaan dahsyat yang mampu mengguncang jiwa dan membuka pintu-pintu keberkahan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi, kita sering mencari jalan pintas menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Namun mungkin saja jalan pintas sejati itu justru terletak pada momen hening sebelum dunia terbangun. Saat kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpi, mengapa Rasulullah begitu menganjurkan qobliyah subuh? Apa rahasia di balik janji lebih baik dari dunia dan seisinya yang begitu memukau itu? Mari kita selami lebih dalam. Kedalaman makna lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebuah refleksi mendalam, qobliyah subuh, atau yang juga dikenal sebagai salat sunnah fajar, adalah 2 rakaat ringan yang dikerjakan setelah azan, subuh dan sebelum salat fardu, subuh. Meskipun sering dianggap remeh, dibandingkan salat sunnah lainnya, kedudukannya sangat tinggi dalam syariat Islam, bahkan dinilai lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah bersabda, 2 rakaat fajar qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan sejenak, semua kekayaan, kemewahan, kekuasaan, dan kenikmatan yang ada di dunia ini, mulai dari emas, perak, permata, mobil mewah, rumah megah, hingga popularitas dan jabatan tertinggi, semuanya tidak sebanding dengan 2 rakaat sederhana ini. Mengapa demikian? 1. Kualitas keberadaan yang fana, kekekalan akhirat. Dunia ini dengan segala kemewahan dan kesenangannya adalah fana. Ia akan berakhir. Kesehatan, kekayaan, ketenaran semuanya hanya bersifat sementara. Namun pahala dari qobliyah subuh adalah investasi untuk kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. 2 rakaat ini mengalihkan fokus kita dari kesenangan duniawi yang sementara menuju kebahagiaan abadi yang tak terbatas. Ini adalah esensi dari pemahaman seorang muslim tentang kehidupan. Dunia adalah ladang untuk bercocok tanam amal, dan hasilnya akan dipanen di akhirat. Ini adalah investasi yang paling menguntungkan. 2. Membangun fondasi takwa sejak dini. Melakukan qobliyah subuh di waktu yang sunyi, ketika kebanyakan orang masih terlelap, adalah bentuk ketaatan yang tulus. Ini melatih jiwa untuk bangun dari kenyamanan, melawan hawa nafsu, dan memprioritaskan perintah Allah. Kebiasaan ini secara bertahap membangun fondasi takwa dan ketakwaan dalam diri seorang muslim. Dengan takwa, kita akan lebih berhati-hati dalam berucap, bertindak, dan mencari rezeki sepanjang hari. 3. Kekuatan mental dan spiritual di tengah godaan. Dunia modern penuh dengan tekanan, godaan, dan tantangan. Memulai hari dengan bersujud kepada Sang Pencipta memberikan kita kekuatan mental dan spiritual yang luar biasa. Ini seperti mengisi ulang baterai jiwa sebelum kita menghadapi hari. Dengan hati yang tenang dan jiwa yang terhubung dengan Allah, kita akan lebih siap menghadapi stres pekerjaan, masalah pribadi atau godaan-godaan maksiat. Qobliyah subuh menjadi semacam tameng spiritual yang melindungi kita. 4. Manifestasi syukur dan penghambaan diri. Bangun pagi untuk beribadah adalah salah satu bentuk syukur tertinggi atas nikmat kehidupan dan kesempatan yang diberikan Allah. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah hambanya yang membutuhkannya. Ketika kita bersujud di waktu fajar, kita sedang menyatakan kelemahan dan ketergantungan kita kepada Allah, sekaligus menunjukkan kerelaan kita untuk mengawali hari dengan penghambaan yang tulus. Qobliyah subuh, mengapa ia begitu istimewa dan berbeda? Selain keutamaan utamanya, ada beberapa aspek unik yang membedakan qobliyah subuh dari salat sunnah lainnya, menunjukkan penekanan dan kedudukannya yang istimewa. 1. Penekanan kuat dari Rasulullah. Tidak pernah ditinggalkan. Rasulullah adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh, bahkan dalam perjalanan sekalipun. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat ini di mata beliau. Aisyah berkata, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau sangat menjaga salat ini, melebihi salat sunnah lainnya. Ini adalah isyarat kuat bagi kita untuk juga menjaganya. 3. Memulai hari dengan keberkahan dan ketenangan.
Qobliyah subuh dikerjakan di waktu yang sangat mulia, yaitu sebelum matahari terbit, saat jiwa masih bersih dari hiruk-pikuk dunia. Memulai hari dengan ibadah ini akan menarik keberkahan. Waktu subuh adalah waktu di mana Allah membagikan rezeki dan keberkahan. Dengan beribadah di waktu ini, kita membuka pintu-pintu keberkahan sejak awal hari, menciptakan ketenangan jiwa. Sebelum kesibukan dimulai, kita menyempatkan diri untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Ini akan memberikan ketenangan batin, kekuatan mental, dan persiapan spiritual untuk menghadapi tantangan hari itu. Menghilangkan kemalasan. Bagi banyak orang, bangun subuh adalah perjuangan. Namun dengan niat untuk mengerjakan qobliyah subuh, kita terdorong untuk bangkit dari tempat tidur, melawan kemalasan, dan memulai hari dengan energi positif. 3. Penekanan khusus pada ringannya salat. Rasulullah seringkali menyingkat bacaan dalam qobliyah subuh, seperti yang diriwayatkan Aisyah. Nabi meringankan 2 rakaat fajar hingga aku berkata, apakah beliau membaca Ummul Kitab Al-Fatihah? Hadiyat riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama bukanlah pada panjangnya bacaan, melainkan pada pelaksanaan itu sendiri dan ketepatan waktu. Ini menghilangkan alasan bagi siapapun untuk tidak melaksanakannya karena khawatir terlalu lama atau memberatkan. 4. Waktu mustajab untuk berdoa. Waktu subuh, terutama antara azan dan iqamah, adalah salah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Setelah melaksanakan qobliyah subuh, kita memiliki kesempatan emas untuk memanjatkan doa-doa dan harapan kita kepada Allah. Di waktu inilah, saat hati lebih bersih dan suasana lebih tenang, doa-doa diharapkan lebih mudah dikabulkan. 5. Pelengkap salat fardu dan penambah derajat. Salat sunnah berfungsi sebagai pelengkap kekurangan pada salat fardu. Jika ada sedikit kekurangan dalam kekhusyukan atau tata cara salat fardu kita, salat sunnah diharapkan dapat menambalnya. Selain itu, setiap salat sunnah yang kita kerjakan akan menambah derajat kita di sisi Allah. Bagaimana melaksanakan qobliyah subuh dengan sempurna? Pelaksanaan qobliyah subuh sangat sederhana. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar mendapatkan keutamaan maksimal. 1. Waktu pelaksanaan. Setelah azan subuh. Qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh berkumandang. Sebelum salat fardu subuh. Batas akhir pelaksanaannya adalah sebelum imam memulai salat fardu subuh. Jika Anda terlambat dan imam sudah memulai salat fardu, lebih baik langsung mengikuti salat fardu. Boleh dikata jika terlewat. Jika Anda tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh sebelum salat fardu, sebagian ulama membolehkan untuk mengqadanya setelah salat fardu subuh atau setelah matahari terbit. Namun lebih utama mengerjakannya tepat waktu. 2. Tata cara salat. Berakaat ringan. Qobliyah subuh terdiri dari 2 rakaat. Niatkan dalam hati untuk mengerjakan salat sunnah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah dianjurkan membaca surat-surat pendek. Rasulullah biasanya membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ini menunjukkan kesederhanaan dan keringanan salat ini. Ringkas, usahakan salat ini ringan dan tidak terlalu panjang, agar tidak menunda salat fardu. 3. Kekhusyukan dan keistiqamahan. Meskipun ringan, usahakan tetap menjaga kekhusyukan. Ingatlah bahwa Anda sedang berhadapan dengan Allah. Yang tak kalah penting adalah istiqamah, konsisten, dalam melaksanakannya setiap hari. Keutamaan yang dahsyat itu akan terasa jika kita menjadikannya sebagai kebiasaan. Tantangan dan solusi dalam menjaga qobliyah subuh. Menjaga qobliyah subuh memang membutuhkan perjuangan, terutama bagi mereka yang kesulitan bangun pagi. Namun setiap tantangan selalu ada solusinya. Tantangan, kesulitan bangun pagi. Solusi, tidur lebih awal. Disiplin waktu tidur sangat penting. Usahakan tidur tidak terlalu larut. Atur alarm. Gunakan beberapa alarm jika perlu, dan letakkan di tempat yang mengharuskan Anda bergerak untuk mematikannya. Niat kuat sebelum tidur. Niatkan dengan sungguh-sungguh untuk bangun dan mengerjakan qobliyah subuh. Kekuatan niat sangat mempengaruhi. Hindari maksiat, dosa-dosa. Dapat membuat hati berat untuk beribadah dan sulit bangun malam. Jauhi maksiat. Minta bantuan. Jika memungkinkan, minta anggota keluarga untuk membangunkan. Tantangan, rasa malas dan dinginnya pagi. Solusi. Ingat keutamaan. Selalu ingat hadis lebih baik dari dunia dan seisinya. Motivasi ini akan mengalahkan rasa malas. Pakaian hangat. Siapkan pakaian yang nyaman dan hangat untuk sholat. Segera berwudu. Begitu bangun, segera berwudu. Air wudu dapat menyegarkan dan menghilangkan rasa kantuk.
Lingkungan yang mendukung. Jika Anda tinggal dekat masjid, usahakan salat di masjid. Suasana masjid seringkali lebih kondusif. Dampak jangka panjang. Mengubah hidup dari akarnya. Melaksanakan qobliyah subuh secara konsisten bukan hanya memberikan manfaat sesaat, melainkan memiliki dampak jangka panjang yang mendalam pada kehidupan seorang muslim. Meningkatkan disiplin diri. Kebiasaan bangun pagi untuk beribadah melatih disiplin dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, membentuk karakter positif, kesabaran, ketekunan, dan ketaatan yang terlatih melalui qobliyah subuh akan tercermin dalam karakter Anda, menarik rezeki yang berkah. Dengan memulai hari dalam ketaatan, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang berkah dan tidak terduga. Ketenangan dalam menghadapi masalah. Hati yang terhubung dengan Allah di pagi hari akan lebih tenang dan lapang. Dalam menghadapi masalah sepanjang hari, Anda akan memiliki keyakinan bahwa Allah bersama Anda. Merasa lebih produktif. Memulai hari dengan aktivitas spiritual yang bermakna seringkali membuat seseorang merasa lebih bersemangat dan produktif dalam pekerjaan dan kegiatan lainnya. Jangan sia-siakan permata ini. Qobliyah subuh adalah permata tersembunyi yang sering kita lewatkan. Di saat dunia masih terlelap, Anda memiliki kesempatan emas untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya jauh melampaui seluruh kekayaan dunia ini. Ini bukan sekadar ritual, melainkan sebuah investasi spiritual yang akan membuahkan hasil abadi. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan 2 rakaat ringan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Rasakan sendiri bagaimana ketenangan, keberkahan, dan kekuatan spiritual yang luar biasa akan mengalir dalam hidup Anda. Jangan biarkan diri kita kehilangan kesempatan untuk meraih lamis baik dari dunia dan seikinya hanya karena sedikit kemalasan. Apakah Anda siap merasakan dahsyatnya keutamaan qobliyah subuh dan memulai hari dengan keberkahan yang tak terhingga? Mari kita bangkit, berwudu, dan bersujud, karena di sana ada janji yang tak akan pernah dusta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.